Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada para siswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk mengadakan kegiatan yang kita kenal dengan Gemar Ramadan, maka SMA Negeri 1 Cilacap mengadakan kegiatan itu. Saya akan memberikan materi tentang sholat. Panitia memberikan materi kepada saya tentang sholat, tapi saya akan membacakan sebuah hadis yang sebagai berikut. Mari kita perhatikan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Satu ketika kita sedang berada di dekat, satu ketika atau suatu hari kita sedang berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittola'a alaina rojulun, tiba-tiba muncul kepada kita rojulun, seorang laki-laki sajidu bayadin, yang sadidu bayadis siyabi, yang sangat putih pakaiannya, sadidus sawadis sya'ri, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharuhus safaru, dia tidak kelihatan padanya adalah bekas dia seorang musafir atau yang melaksanakan perjalanan jauh. La ya'rifu minna ahadun, la ya'rifuhu, dan kami dan tidak mengenalnya, minna dari kami, ahadun seseorang dari kami tidak ada yang mengenal. Hatta jalasa ila Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sehingga duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi lila rukbataihi, maka menyandarkan lututnya, kedua lututnya kepada kedua lututnya Nabi. Wa wadu'a, dan menaruh kaffaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas pupunya Nabi. Waqala, dan berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah bersaksi, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang tangannya ditumpangkan kepada kedua pupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang laki-laki itu bertanya tentang Islam, maka Rasul menjawab, al-Islamu antasyhada ilaha illallah, bahwa Islam itu adalah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi pondasi Islam adalah syahadat. Belum disebut orang Islam kalau tidak bersyahadat. Ini pondasinya. Yang kedua, wa taqimas sholata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tuhijjal baiti. Wa tuqimas sholata, dan mendirikan sholat, wa tu'tiyaz zakah, dan memberikan zakat, wa tasuma ramadana, dan puasa Ramadan, wa tuhijjal baita, dan haji ing baitullah, inistatota, jika mampu
jika kamu mampu ilaihi kepadanya apanya sabilan jalannya. Para siswa yang berbahagia, setelah antas hada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sebagai pondasinya adalah ucapan syahadatain. Kemudian wa tuqimas sholata wa tu'tiz zakah wa tu'tiyaz zakah. Yang kemudian yang keduanya adalah mendirikan sholat. Jadi setelah syahadat, orang Islam itu adalah sholat. Nah, ini yang diberikan kepada saya oleh panitia tentang watuqimas sholat, mendirikan sholat. Apa itu sholat? Sebelum kita ke depan, bahwa kita tahu bahwa Islam itu pondasinya adalah syahadat, kemudian sholat sebagai tiangnya. Kalau ibarat bangunan, bahwa tiang itu adalah sholat. Pilar-pilar dalam sebuah bangunan adalah sholat. Kemudian setelah pilar-pilar itu kokoh, maka ada watu'tiyaz zakata. Watu'tiyaz zakata adalah memberikan zakat. Zakat ini ibaratnya adalah dinding-dindingnya yang mengelilingi bangunan itu. Watu'tiyaz zakata watasuma Ramadana, dan puasa bulan Ramadan seperti pada saat sekarang ini. Puasa bulan Ramadan itu ibarat atapnya. Kemudian watahijjal baita, haji itu adalah atap atas yang menimbulkan kita tidak kena hujan, kita tidak kena panas. Jadi 5 macam ini adalah merupakan bangunan Islam yang didasari dengan syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Adapun sholat itu adalah sebagai tiangnya. Maka kalau orang Islam kemudian tidak melakukan sholat, maka sama saja sebenarnya orang itu sedang merobohkan sholat. Mari kita perhatikan, apa itu sholat? Sholat itu doa. Doa dengan doa kebaikan. Kenapa sholat disebut doa? Ya memang doa. Pelaksanaannya pada setiap kata, pada setiap ucapannya selalu mengandung doa. Maka sholat juga disebut dengan doa secara bahasa. Kemudian secara istilah, sholat itu diartikan dengan aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun, ucapan dan perbuatan yang khusus. Artinya khusus bahwa perbuatan dan ucapannya itu beda dengan perbuatan dan ucapan yang lain. Ada syarat dan ada rukun di dalam melakukan ucapan dan perbuatan. Ada rukun sholat, ada syarat sholat. Muftatahatun bitakbiri, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslim, dan yang diakhiri disudahi dengan membaca salam. Itu secara secara istilah. Mari kita perhatikan, apakah ada perintah-perintah untuk melaksanakan sholat? Mari kita perhatikan. Ada sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kaku diperintah illa liya'budu, kecuali untuk menyembah
Allah kepada Allah mukhlisina dengan keikhlasan atau dengan kemurnian, lahu kepadanya dengan memurnikan kepadanya, memurnikan ad-dina agama, hunafa yang lurus, wa yuqimu sholata dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah dan yang demikian itu agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha, tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Mukhlisina dengan memurnikan ketaatan lahu kepadanya, ad-dina dalam agama, hunafa'a yang lurus, wa yuqimus sholata dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah dan yang demikian itu agama yang lurus. Ini perintah sholat. 1. Kemudian ada di surat lain, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, wa'murlan dan perintahlah kamu ahlaka kepada keluargamu bis sholati dengan sholat, wastobir dan bersabarlah 'alaiha atas sholat. Diperintahkan ahlinya atau keluarganya supaya diperintah untuk melaksanakan sholat dengan bersabar atasnya. Sebab sholat juga perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, kita akan ngebut sholat, padahal sesudah sholat itu tidak mau apa-apa. Tapi rasanya gugup ingin selesai sholatnya. Ini namanya sholat yang tidak dibarengi dengan kesabaran. Para siswa yang berbahagia, ada sebuah hadis yang memerintahkan kepada umat Islam, muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahlah auladakum anak-anakmu sekalian bis sholati dengan sholat. Lisabngin krono umur 7 tahun. Jadi setelah usia 7 tahun, anak itu dilatih untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha dan pukullah. Tapi memukul yang tidak menyakitkan, dan pukullah mereka atasnya li'asrin sesampai usia 10 tahun. Wa fariqu bainahum dan pisahlah di antara mereka fil madoji'i dalam tidurnya. Para siswa yang berbahagia, ini ada perintah. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan perintah Nabi kepada manusia untuk memberikan pelajaran kepada anak-anaknya untuk sholat. Kapan dimulai? Pada saat usia 7 tahun. Kenapa itu harus usia 7 tahun? Karena usia 7 tahun itu anak sudah mulai tahu ada itu perbuatan baik, itu perbuatan yang tidak baik. Maka anak yang sudah mulai tahu ini diarahkan, diluruskan supaya berlatih sholat. Mungkin Anda juga demikian, mudah-mudahan Anda juga termasuk orang anak-anak yang rajin untuk melaksanakan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Islam itu dibolehkan untuk memukul kepada anak yang usianya sudah 10 tahun tapi tidak mau melaksanakan sholat. Tentu pukulan ini bukan pukulan yang menyakitkan dan tidak termasuk KDRT, bukan termasuk
kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena yang memukul adalah orang tuanya dan pukulannya adalah pukulan pendidikan, bukan pukulan yang menyakitkan dan bahkan menyakitkan sekali. Para siswa yang berbahagia, wadribuhum 'alaiha li'asrin wa fariqu bainahum. Di dalam Islam, kalau anak sudah mulai besar, mulai usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, maka anak hendaklah dipisahkan tempat tidurnya supaya tidak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang mestinya tidak harus terjadi. Itu. Karena itulah, karena pentingnya dalam melaksanakan sholat tadi sebagaimana diucapkan dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka berarti mendirikan agama. Waman tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka sungguh orang itu adalah merobohkan agama. Nah, para siswa yang berbahagia, ini penting. Kenapa sholat itu menjadi sumber atau menjadi pokok kekuatan dalam beragama? Karena dengan sholat itu orang bisa terjauh dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Kalau sholatnya diresapi, dalam pembuka doa iftitah saja sudah ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya akan berakhir dalam 5 menit. Sesungguhnya inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan seru sekalian alam. Kalau hidup itu sudah karena Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah sholatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, kemudian hidupnya karena Allah, dan matinya karena Allah, ini kalau sudah demikian, maka orang itu akan menjadi orang yang terbaik. Dengan menjadi orang yang terbaik ini diharapkan bahwa setelah sholat ada asar yang kita kenal dengan asarus sujud, bekas dari sujud itu harus ada. Ya, dengan demikian bahwa setelah melakukan sholat akan terjadi perbuatan-perbuatan yang yang bisa memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan juga bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar karena melakukan sholat. Inilah kemudian sholat menjadi tiang agama. Kalau sholatnya baik, maka orang itu akan menjadi baik. Perhatikan ada sebuah ayat, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholata tanha anil fasya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya, bacalah Muhammad apa yang aku wahyukan ilaika kepadamu minal kitabi dari kitab, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat ini. Dan dirikanlah sholat.
Sholat yang bagaimana? Ya sholat yang khusyuk. Khusyuk itu bagaimana bisa menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kalau kita sampai mampu untuk menerjemahkan kandungan-kandungan di dalam sholat. Pada saat sholat kita ingat kandungan dalam sholat itu, maka jelas bahwa sholat itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Waqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Ini pasti bisa, karena kalau sholatnya benar-benar dan sholatnya diresapi, itu pasti bisa terjadi yang semacam ini. Orang yang sholat adalah orang yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka inilah sholat kemudian menjadi sangat vital di dalam kehidupan beragama Islam. Wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi, dan hendaklah berzikir kepada Allah akbaru kang agung, wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Para siswa yang berbahagia, ini dengan sholat mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, kemudian sholat menjadilah sholat itu tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Anda ingin menjadi penegak agama atau Anda ingin menjadi perusak agama? Satu cirinya, kalau Anda sholat berarti Anda menjadi penegak agama. Kalau Anda beragama Islam tapi tidak sholat berarti Anda menjadi peroboh agama. Karena tadi saya bacakan bahwa as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqud aqomadin, waman tarokaha faqud hadamaddin. Barang siapa yang saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Ini, para siswa yang berbahagia, kenapa juga sholat itu menjadi penting, menjadi seolah-olah kalau sholatnya tidak baik, agamanya menjadi tidak baik. Ada sebuah hadis menyebutkan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, fa in soluhat soluha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Rawahu Tabrani. Disebutkan dalam sebuah hadis, awalu ma yuhasabu bihil abdu, yang pertama dihisab bagi hamba pada hari kiamat, as-sholatu adalah sholat. Kok begitu? Iya. Fa in soluhat soluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya baik. Sholat yang baik itu yang bagaimana? Ya tadi, sholat yang bisa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau belum itu berarti sholatnya belum baik. Kalau orang mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, otomatis perbuatan-perbuatannya akan selalu perbuatan yang baik. Maka tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, pertama adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka perbuatan yang lain menjadi baik. Kalau sholatnya jelek, maka perbuatan yang lain pun menjadi jelek. Para siswa yang berbahagia, inilah yang kemudian bahwa sholat itu adalah tiang agama.
Kalau Anda mendirikan agama berarti harus mendirikan sholat. Kalau Anda mau disebut sebagai peroboh agama, perusak agama, silakan tidak dikerjakan sholat. Para siswa yang berbahagia, ada sedikit ada apa sih? Kenapa sholat? Ada realisasi sholat dalam kehidupan. Mari kita perhatikan sedikit sebelum kita nanti akhiri mungkin 5 menit atau 2 menit lagi. Realisasi sholat dalam kehidupan sosial. Yang satu, bahwa orang yang sholat itu menjadi pemberani. Kenapa demikian? Karena orang yang sholat itu dimulai dengan takbir. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sedangkan selain Allah adalah kecil. Ini sudah dibuktikan oleh pahlawan kita Bung Tomo pada saat 10 November di Surabaya itu. Para pahlawannya, pasukannya dengan ucapan takbir Allahu Akbar, maka Belanda yang mau masuk ke Surabaya kemudian menjadi kocar-kacir. Dan kekuatannya menjadi sangat kuat karena didukung keberanian dengan ucapan yang paling besar adalah Allah. Yang lain adalah makhluk. Makhluk adalah sama dengan kita, maka bisa kalah dan bisa menang. Kalau didasari dengan keimanan yang kokoh dan kebenaran di dalam melaksanakan sesuatu, maka akan menjadikan sifat pemberani. Yang kedua adalah jujur. Kenapa jujur? Sholat itu dilatih jujur. Karena tidak mungkin sholat itu bisa dikorupsi rakaatnya misalkan. Kalau sholat zuhur kita hanya mampu 3 rakaat misalkan. Kalau sholat maghrib kita mampu hanya 2 rakaat misalkan. Sholat isya 3 rakaat misalkan. Dan seterusnya. Ini tidak mungkin ada orang Islam yang korupsi mengurangi rakaatnya sholat. Kenapa? Kalau itu sholat rakaatnya dikurangi atau dirusak, maka sholatnya akan menjadi rusak. Kalau sholatnya rusak menjadi tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, sama artinya tidak melaksanakan sholat. Para siswa yang berbahagia, maka realisasi sholat itu bisa menimbulkan kejujuran bagi orang yang melaksanakannya. Inilah yang kemudian bahwa sholat itu menjadi tiangnya agama. Kemudian tidak keluh kesah. Ya, karena diajarkan ruku. Ruku itu adalah rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur, orang yang melaksanakan sholat itu tidak gampang putus asa dan tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena putus asa bukan pakaiannya orang yang beriman. Putus asa itu adalah pakaiannya orang-orang kafir. Para siswa yang berbahagia, kemudian tidak takabur. Karena orang sholat itu sujud. Sujud itu lambang dari orang yang suka menghormati kepada orang lain. Sujud itu pertama penghormatannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi tidak takabur, tidak sombong karena melaksanakan sholat. Orang yang tidak sombong ini sangat baik-baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan sesama manusia. Kemudian gemar menebar baik, perdamaian karena sholat disudahi dengan salam. Ya, setelah jujur, tidak keluh kesah, tidak takabur, terus gemar menebar kebaikan, perdamaian karena sholat disudahi dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum adalah
doa untuk orang-orang di sekeliling kita. Orang yang sholat itu mestinya sangat baik dengan tetangganya. Baik itu tetangga yang melakukan sholat, baik itu tetangga yang tidak melakukan sholat, apalagi tetangga yang melakukan sholat dengan baik. Itu harus kita berbuat baik kepadanya. Sebab ada sebagian yang mengartikan bahwa orang lain kadang-kadang gampang sekali mengecap bahwa dia kafir, setelah kafir dia berhak atau halal darahnya. Nah ini naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kemudian setelah itu jadilah orang yang baik, orang yang bersih, baik bersih jasmani maupun bersih rohaninya. Para siswa yang berbahagia, itu yang bisa saya sampaikan tentang penegakan sholat. Tapi hadisnya belum selesai tadi saya baca sampai dengan pola. Kemudian orang yang berpakaian baju putih bersih dan berambut hitam pekat itu bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, kabarkanlah hai Rasul kepadaku tentang iman. Maka Rasul menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumal akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Tatkala Rasul ditanya tentang iman, maka Rasul menjawab antu'mina billahi, yaitu pertama iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Wa syarrihi khairihi wa syarrihi, baik itu qadarnya baik ataupun dirasa tidak baik. Qala sadaqta. Kemudian setelah Nabi berucap itu, orang itu menjawab sadaqta, benar engkau Nabi. Qala fa'akhbirni anil ihsan, maka bertanya lagi, fa'akhbirni, dan kabarkanlah, sampaikanlah berita itu kepadaku anil ihsan, tentang ihsan. Qala, maka menjawab Nabi, anta budallaha, yaitu menyembah Allah, ka'annaka taruhu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa ilam takun taruhu fa innahu yaroka, dan jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innahu yaroka, maka sesungguhnya dia Allah melihatmu. Qala summa intolako. Umar kemudian berkata, kemudian bepergilah. Falabistu, maka aku tidak diam, maka aku diam beberapa saat, ya, falabistu malian sumakolali, kemudian bertanya kepadaku Rasulullah, ya Umar, atadri manisail, apakah kamu ngerti siapa yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu, saya jawab Allah dan Rasulnya yang a'lamu, qala yang mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, maka Nabi menjawab, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian memberikan pelajaran tentang agamamu sekalian. Nah ini pokok dalam beragama itu adalah di dalam hadis ini, ya. Prinsip utama di dalam beragama adalah yang pertama adalah Islam. Tadi disebutkan Islam ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua ada iman. Iman itu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ihsan itu adalah ibadah. Ibadah seolah-olah mampu melihat Allah, dan kalau tidak mampu bahwa Allah itu melihat kepada kita.
Ibadah itu apa? Bisa ibadah mahdhah, bisa ibadah ghairu mahdhah. Bisa ibadah langsung kepada Allah dan bisa ibadah yang sosial. Itu sama-sama ibadah. Kita memberikan sesuatu ibadah, kita menolong kepada orang lain ibadah, kita berucap ibadah, kita makan ibadah, kita mandi ibadah, kita berpakaian ibadah, kita senyum itu ibadah. Nah, hal itu oleh Allah diketahui apakah perbuatan itu bisa bernilai ibadah atau perbuatan itu tidak bernilai ibadah. Misalkan sedekah sebab sombong, sebab ria, misalkan senyumnya senyum benci dan seterusnya. Misalkan salam juga salamnya salam yang tidak mengenakan. Para siswa yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk saya sendiri dan juga untuk para siswa. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.